Pak, duet bareng Anies, tanggapannya gimana Pak? Bareng kamu tuh. Ya. Kalau partainya bukan bagian dari koalisi, bagaimana mungkin bisa dibahas namanya? Menjadi bagian dari koalisi dulu, baru ada pembahasan. Ganjar no comment, sedangkan Anies menjawab wacana duet Ganjar-Anies tak bisa dibahas lebih lanjut karena beda poros koalisi. Itulah tanggapan Ganjar dan Anies soal kemungkinan keduanya berjodoh di Pilpres 2024. Wacana duet Ganjar-Anies muncul dari Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Said beralasan ingin mencegah polarisasi Pilpres. Mimpi saja. Mimpi itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi supaya kita ini tidak perlu lagi lah ada istilah kampret cebong. Tidak perlu lagi lah ada istilah Anies di bawah, tidak perlu dihitung. Kami tidak dalam posisi itu. Respons politisi ketiga partai koalisi pendukung Anies Baswedan beragam. Nasdem bilang wacana duet Ganjar-Anies sah-sah saja dan siap membuka dialog. Sementara Demokrat menilai duet Ganjar dan Anies bukan untuk Pilpres 2024. Sedangkan politisi PKS menilai wacana itu baru sebatas penjajakan. Ya itu sah saja, orang bermimpi kan bebas. Tetapi kalau itu ingin dijadikan wacana, kami pikir wacana itu harus didalami bersama-sama. Dan untuk itu Nasdem sebagai bagian dari koalisi Anies itu senantiasa terbuka untuk dialog. Demokrat bersama dengan Koalisi Perubahan sudah memiliki jalan sendiri. Sedangkan Mas Ganjar sendiri sudah memiliki jalannya. Ya, sudah memiliki jalannya sendiri, hanya saja memang jika saat ini kita belum bersama, mungkin ke depannya biarkanlah semua putra-putri terbaik bangsa bisa bertarung. Mas Ganjar dan Anies bisa ganas ini kan. Tapi semua itu kan bahagia dari komunikasi politik. Ya. Membuat isu, kemudian berkomunikasi, bertemu, itu kan bahagian dari penjajakan. Pengamat politik Ujang Komarudin berpandangan wacana duet Ganjar-Anies muncul karena PDIP panik dengan popularitas Prabowo Subianto yang melejit. Namun Ujang juga melihat wacana itu dilempar sebagai bagian dari strategi PDIP mengimbangi Prabowo. Kelihatannya ada kepanikan dari PDIP. Kenapa panik? Misalkan Prabowo makin kuat, didukung oleh PAN dan Golkar, lalu di belakangnya tanda petik ada Pak Jokowi gitu kan. Ini kan mengkhawatirkan. Jadi yang kedua saya melihatnya adalah ya ini bagian daripada strategi ya. Strategi tadi kalau Prabowo semakin kuat maka perlu dikalahkan. Nah perlu dikalahkannya itu kan tadi dengan cara mencari tokoh yang lain yang di luar koalisinya. Siapa ya Pak Anies? Pak Anies kan sama segmentasi pemilihnya dengan Pak Prabowo. Kontestasi Pilpres 2024 diprediksi akan berlangsung ketat. Dalam survei terbaru Litbang Kompas, elektabilitas Ganjar unggul tipis di atas Prabowo Subianto. Sementara Prabowo menang head-to-head baik dihadapkan dengan Ganjar maupun Anies. Belakangan, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah memunculkan wacana menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Mungkinkah duet ini terwujud atau ini sebatas strategi PDI Perjuangan melawan elektabilitas Prabowo Subianto yang naik di sejumlah lembaga survei? Kami diskusikan hal ini bersama anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Nasdem Taufik Basari, kemudian juga sudah bergabung politisi PDI Perjuangan Arya Bima dan pengamat politik Adi Prayitno. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Selamat. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Soal wacana ini nih Mas Bimo, walaupun kemudian disebutkan ini wacana yang disebutkan andai-andainya dari Pak Said Abdullah, dari internal PDIP tidak menyebutkan itu. Tapi apakah ini akan dikaji lebih serius, wacana memasangkan Ganjar dan Anies? Mungkin nggak ini bisa terwujud? Ya, saya mengomentari dari sisi ucapan Ibu Mega ya, bahwa di tahun politik semacam ini terjadi dansa-dansi antar partai, antar tokoh politik itu selalu saja muncul dari dansa yang paling gerakannya bisa dansa sendiri, bisa dansa berbarengan, bisa dansanya itu berganti-ganti pasangan, yang tentunya kalau saya analogkan dengan munculnya
wacana ini bukan dari PDI Perjuangan, dari Pak Said Abdullah. Pak Said Abdullah merespon dari survei yang muncul dari Kompas. Itu saya luruskan dari Kang Ujang tadi, belum pernah ada wacana yang disampaikan oleh PDI Perjuangan di mana Pak Said Abdullah itu merespon. Bahkan juga sudah direspon oleh Pak Hasto sebagai Sekjen. Belum pernah ada pembicaraan tentang dansa-dansi ini untuk memasangkan antara Pak Ganjar Pranowo dan Pak Anies Baswedan. Jadi nggak mungkin ya Pak, untuk menduetkan dua ini? Tinjuannya bisa banyak ya. Dari tinjuan perspektif ideologis, memang itu butuh permenungan dan pengendapan yang mendalam. Dari aspek pengusung partai politiknya, misalnya kawan-kawan dari PKS sendiri sebenarnya sudah menjawab tidak mungkin, karena yang disampaikan adalah sangat mungkin kalau Ganjar Pranowo adalah cawapresnya. Ini kanlah bentuk-bentuk suatu argumentasi yang sebenarnya tidak mungkin terjadi hal itu. Dari PDI Perjuangan sendiri juga melihat bahwa sampai hari ini dari baik itu Ibu Mega maupun Mbak Puan selalu menyampaikan calon wakil presiden yang 10 nama, walaupun tetap di manis, juga tidak pernah mempertemukan antara Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Anies Baswedan. Tapi bahwa dinamika itu muncul di dalam survei, itu adalah persepsi dan cara pandang dari masyarakat yang saat ini juga merupakan cara kita melihat persepsi masyarakat itu selalu ada. Dan itu dinamis. Menurut saya itu. Kalau di mata Nasdem mungkin tidak duet ini terjadi, Mas Taufik? Ya, sebagai Mas Taufik, silakan. Kita coba perbaiki komunikasi dengan Mas Taufik Basari. Kalau saya minta pendapatnya Mas Adi Praitno sekarang, tadi sempat kita dengarkan juga pernyataan dari atau pandangan dari Pak Ujang Komarudin dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Ini tanda panik bahwa melihat elektabilitas dari Prabowo Subianto. Anda menangkap hal yang sama atau wacana ini Anda menangkapnya dari perspektif yang lain juga nih? Saya ingin komentar 3 hal, Mas Tifal. Pertama, dalam politik itu kan serba mungkin. Yang tidak mungkin itu membangkitkan dan menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Jadi terjadi dulu misalnya teman-teman PDIP kan cukup mesra dengan Nasdem, tapi kemungkinan di 2024 misalnya dipersepsikan akan pisah jalan. Tapi belakangan muncul wacana yang disampaikan oleh Pak Said Abdullah soal kemungkinan menyatukan antara Ganjar dan Anies. Bagi saya cukup mungkin ya. Sangat bagaimana elit-elit PDIP dan elit Nasdem ini membuka komunikasi politik satu sama yang lainnya. Bagi saya ini adalah wacana yang cukup positif, tentu untuk melakukan islah politik lah, perdamaian politik dalam tanda kutip, supaya tidak ada keterbelahan. Secara prinsip ini bagus, karena memang resistensi politiknya ini kan sudah mulai mengeras, di mana antara pendukung Ganjar Pranowo dan Pak Anies Baswedan satu sama yang lain sudah mulai saling membatu, saling mengeras gitu, seakan-akan keduanya tidak bisa bertemu. Tapi bagi saya ini adalah satu islah politik yang sangat mungkin dilakukan. Tapi kan problemnya ini hanya sebatas wacana, baru sebatas omongan di media. Belum ada pertemuan-pertemuan yang konkret yang dilakukan oleh elit-elit PDIP, oleh Nasdem misalnya, termasuk Anies dan Ganjar, sebagai upaya untuk menseriuskan ini semua. Kalau tanpa ada pertemuan antara elit partai, tanpa ada pertemuan Ganjar dan Anies, maka ini hanya sebatas menjadi isu politik yang sebenarnya tidak ada ujungnya. Nah, yang saya ingin menyambut apa yang disampaikan oleh Bang Arya Bimo, itu kan tidak terlepas dari pernyataan Pak Said Abdullah ya, bahwa melihat angka-angka survei, kalau diasumsikan putaran kedua itu yang lolos adalah Ganjar dan Prabowo Subianto, maka di putaran kedua siapapun sebenarnya cukup membutuhkan suara Pak Anies Baswedan. Saya kira itu dalam konteks bagaimana siapapun nantinya untuk memenangkan dan mengkapitalisasi persoalan suara, dialah kemudian akan menjadi tempat di mana akan disampaikan duet untuk meningkatkan elektabilitas. Bagi saya Prabowo berharap bisa berduet ataupun mengambil ceruk pemilih Anies Baswedan dengan asumsi Anies itu tidak lolos putaran yang kedua. Jadi ini semata politik biasa yang saya kira memang tidak perlu terlampau dirisaukan. Tapi
Dan menurut saya karena persaingan ketat dalam simulasi survei antara Ganjar dan Prabowo Subianto itu cukup kuat, maka penentu suaranya itu adalah siapa yang tidak lolos putaran kedua. Di Kompas misalnya yang tak lolos putaran kedua itu misalnya adalah Anies, maka otomatis 19% suara Anies itu mutlak harus direbut. Baik. Kira-kira begitu jalan ceritanya, Mas. Baik. Bukan karena soal kepanikan, bukan karena lain. Bagi saya ini murni soal bagaimana mengkapitalisasi suara Pak Anies supaya tidak hijrah ke lain. Oke, ini kita sudah tersambung lagi dengan Mas Taufik Basari. Kalau menurut Anda mewakili Nasdem, Mas Taufik, mungkin tidak duet ini, wacana ini bisa jadi nyata? Ya, sebagai satu wacana tentu sah-sah saja ya ketika usulan ini ditampilkan ke publik. Apalagi untuk pengamat ini sangat menarik sebenarnya. Nah, yang jelas ya kita tentu melihat bahwa memang masih dinamis ya segala perjalanan politik terkait dengan Pilpres ini. Dan tentunya kita lihat saja perkembangannya seperti apa. Tapi kalau dari koalisi perubahan, ya kita memang tetap siap untuk mendorong Mas Anies ya sebagai calon presiden dan siap untuk mendaftarkan pada bulan Oktober nantinya. Ya, tapi bagaimanapun tentu sebagai satu wacana ya bisa juga kita diskusikan ya apa yang terbaik buat bangsa ini. Yang paling penting sebenarnya yang terbaik buat bangsa ini sebenarnya bukan hal-hal hanya sekedar soal menang Pilpres atau tidak. Nah, jadi ya kita lihat saja nanti. Tapi yang jelas Nasdem, Demokrat dan PKS tetap akan bersiap untuk mendorong Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden. Oke, kalau kemudian dilihat juga nih posisi dari Demokrat kemudian PKS berarti senada ya posisinya semuanya tetap mengusung Anies untuk menjadi bakal calon presiden, begitu? Ya betul, kita sangat solid dan sangat yakin bahwa kesiapan kita untuk menuju pada Pilpres 2024 itu sudah sangat siap. Ya tinggal kita nanti lihat siapa-siapa saja kandidatnya. Tapi sekali lagi sebagai satu wacana ya kita tidak boleh menutup pintu setiap wacana yang ditampilkan sepanjang itu kita bisa diskusikan bersama-sama dengan garis bawah itu tadi demi kepentingan bangsa. Oke, kalau dari kacamata PDIP juga ini kan masih belum dibahas dan kemungkinannya juga kecil begitu kalau saya menangkap apa pernyataan dari Mas Bimo tadi karena posisi Pak Anies juga selama ini juga oposisi mengkritik pemerintah, itukah yang mungkin menjadi dasarnya juga Mas Bimo? Ya, jadi dari sudut pandang ideologis tadi saya katakan bahwa itu perlu pendalaman dan permenungan yang mendalam. Dan tentunya ini wilayah dari Ibu Ketua Umum beserta partai pengusung dan tentunya juga suasana itu yang saat ini yang politis tadi sudah terlihat bagaimana keinginan kedua pengusung masih memiliki keinginan kan tadi dikatakan oleh Pak Taufik maupun Mas Adi Pray bahwa muncul persepsi masyarakat yang lihat di dalam hasil survei muncul keinginan apabila ada pasangan yang namanya Pak Ganjar Pranowo dan Mas Anies Baswedan. Ini adalah wacana yang ada di masyarakat. Namun sampai hari ini saya katakan bahwa Ibu Putri maupun partai pengusung lainnya sampai saat ini belum pernah mewacanakan hal-hal yang terkait dengan memasangkan antara Mas Ganjar Pranowo dan Mas Anies Baswedan. Ya sah-sah saja kalau ada wacana di masyarakat itu muncul namanya juga dinamika politik kita ini. Satu hal yang sering saya lihat betul tadi Mas Adi Pray bahwa itu adalah cara untuk lebih membuat satu keteduhan antara dua kubu yang berseteru dari 2 kali Pilpres juga Pilkada DKI itu adalah persepsi masyarakat. Saya lihat, saya kira itu. Oke, jadi untuk saat ini posisinya sudah tegas begitu. Cuman apakah bentuk komunikasi politik antara kedua koalisi ini masih tetap berjalan dan sejauh mana itu prosesnya? Nanti kita akan lanjutkan dalam diskusi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami saudara di Kompas Petang.